Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan saya, Algi Carekar Martua, Sacio Alfimantara, Muhammad Jibril, Daniel Pranacitra, dan Danain Ramhardika akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis tentang film Teman Tapi Menikah. Film Teman Tapi Menikah adalah sebuah film drama romantis Indonesia yang dirilis pada tahun 2018 yang disutradarai oleh Prako Prijanto dan dibintangi oleh Adipati Dolken dan Vanessa Presilia. Film ini bercerita tentang kisah kedua sahabat, yaitu Dito dan Ayu, yang telah berteman sejak SMP dan harus menghadapi dilema ketika perasaan cinta mulai tumbuh di antara mereka. Oke, selanjutnya latar belakang. Analisis ini berdasarkan pada pentingnya memahami komunikasi interpersonal dalam hubungan antar manusia, terutama dalam konteks hubungan romantis dan persahabatan yang kompleks. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana karakter-karakter dalam film ini berkomunikasi, mengungkapkan perasaan, dan menghadapi konflik, serta bagaimana komunikasi tersebut mempengaruhi perkembangan hubungan mereka. Ya, langsung yang pertama ada konsep listening. Yang pertama ada penjelasan dalam film Teman Tapi Menikah ada dinamika listening atau mendengarkan memainkan peran penting dalam pengembangan hubungan antara Dito dan Ayu sebagai peran utamanya. Adegan di film ini menggambarkan berbagai situasi di mana karakter tersebut berinteraksi dan saling mendengarkan cerita dengan berbagai caranya mereka berperan. Ya, di gambar tersebut itu adalah adegan pertama pada konsep listening. Pada adegan tersebut Ayu dan Dito Ayu bercerita kepada Dito bahwa Rifnu mengajaknya untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius. Ayu juga menceritakan tentang pribadi Rifnu tersebut dan bagaimana perjalanan hubungannya. Dito pun mendengarkan Ayu dengan penuh perhatian walaupun sebenarnya Dito merasa kecewa dan cemburu. Lalu ada indikator konsep dari adegan tersebut. Dito tidak terlalu mendengarkan cerita Ayu dengan serius karena Dito memiliki rasa kecewa dan cemburu dengan apa yang Ayu ceritakan. Adegan selanjutnya. Ya, pada adegan yang selanjutnya, pada adegan ini Ayu menceritakan kenapa dia memperkenalkan Dito kepada salah satu memperkenalkan cewek kepada Dito karena Dito penasaran kenapa Ayu tiba-tiba memperkenalkan cewek kepada Dito. Dito pun mendengarkan cerita Ayu mengapa dia memperkenalkan cewek tersebut kepada Dito. Lalu indikator konsepnya Dito mendengarkan Ayu dengan serius karena Dito juga penasaran apa yang Ayu ceritakan kepada cewek sekolahnya tersebut. Lalu pada adegan yang selanjutnya, ya, pada adegan ini Ayu bercerita panjang lebar tentang masa kehidupannya. Dito pun dengan penuh perhatian mendengarkan cerita-cerita Ayu tentang kehidupannya. Dia tidak hanya memperlihatkan apa yang Ayu katakan, tetapi juga ekspresi wajah dan bahasa tubuh Ayu yang menyertai kata-kata. Ini menunjukkan bahwa Dito benar-benar terlibat secara emosional dan mendengarkan dengan penuh perhatian, sehingga Ayu merasa didengar dan dipahami. Lalu ada indikator konsepnya, Dito mendengarkan dengan sangat serius mendengarkan dengan serius cerita Ayu karena dia juga turut serta sedih merasakan dan mendengar cerita Ayu tentang permasalahan pada hidup Ayu. Oke, selanjutnya yang kedua adalah persepsi dan konsep diri. Persepsi dan konsep diri menggambarkan karakter yang ada dalam tokoh film tersebut. Oke. Dalam scene yang pertama ini menceritakan tentang Dito mengirimkan baju yang diminta tolong oleh Ayu dan dan indikator konsepnya adalah perhatian, peduli, dan dapat diandalkan karena Dito ini dapat mengirimkan apa yang disuruh oleh Ayu.
Selanjutnya di scene kedua ini Ayu menganjurkan Dito untuk membeli mobil dengan uangnya sendiri. Indikator konsepnya bijak dan peduli karena Ayu lebih menyarankan Dito membeli mobil dibanding meminta kepada orang tuanya. Selanjutnya ke scene yang ketiga, di sini ada perdebatan antara Ayu dan Rifnu dan indikator konsepnya Rifnu dewasa dalam berpikir karena Rifnu sendiri memberikan waktu untuk Ayu berpikir. Yang selanjutnya ada konsep bahasa. Dalam film Teman Tapi Menikah, penggunaan bahasa menjadi elemen penting dalam komunikasi interpersonal antara karakter-karakternya. Beberapa aspek bahasa yang dapat dianalisis dalam film ini termasuk pemilihan kata, gaya berbicara, dan bahasa tubuh. Di adegan pertama, seperti yang ada pada gambar, pada adegan ini terlihat bahwa Dito sedang membujuk kedua orang tuanya untuk membelikannya sebuah mobil. Indikator konsep dalam scene ini adalah penggunaan bahasa yang halus dan sopan. Karena Dito sedang membujuk orang tuanya agar membelikannya mobil, oleh karena itu, Dito pun memilih penggunaan bahasa yang halus dan sopan dengan harapan agar orang tuanya tersentuh dan mau membelikannya mobil. Ada scene yang kedua. Scene yang kedua, pada adegan ini, terlihat bahwa Ayu menyuruh Dito untuk memanggilnya dengan panggilan nama Uca. Karena Dito pun sudah merasa dekat dengan Ayu, maka Dito pun memanggilnya dengan sebutan Uca. Indikator konsep dalam scene ini adalah penggunaan bahasa yang santai dan friendly. Dito dan Ayu memilih penggunaan bahasa yang santai dan friendly karena mereka sudah memiliki ikatan persahabatan yang erat sehingga mereka tidak perlu menggunakan bahasa yang formal. Scene yang ketiga, pada scene ini, terlihat bahwa Ayu mengeluarkan kata kasar seperti umpatan kutu anjing karena kecewa dengan perlakuan Dharma terhadap Ayu. Indikator konsep dalam scene ini adalah penggunaan bahasa yang kasar dan kurang pantas untuk didengar. Kata kutu anjing terkesan kasar dan kurang pantas untuk didengar oleh penonton. Ayu mengeluarkan kata itu karena merasa kesal kepada Dharma yang dapat disimpulkan dengan kata kasar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke konsep nonverbal. Dalam film Teman Tapi Menikah terdapat beberapa adegan yang menunjukkan penggunaan bahasa nonverbal dalam komunikasi interpersonal antara karakter-karakternya. Bahasa nonverbal mencakup ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata yang dapat menyampaikan pesan dan emosi tanpa menggunakan kata-kata. Pada adegan yang pertama, kita dapat melihat Ayu mengacungkan tangannya untuk bersalaman dengan Dito. Ayu mengajak Dito bersalaman dengan maksud untuk berkenalan. Hal ini termasuk konsep nonverbal karena Ayu menggunakan bahasa tubuh tanpa menggunakan kata-kata. Indikator konsepnya berkenalan. Ayu mengajak Dito berkenalan dengan menggunakan konsep nonverbal dengan cara mengajaknya bersalaman tanpa menggunakan kata-kata. Adegan yang kedua, pada adegan ini terlihat bahwa Ayu sedih ketika Dito harus meninggalkannya karena Dito harus melanjutkan pendidikannya di Bandung. Sementara Ayu harus menetap di Jakarta dan Ayu pun tidak dapat memendam kesedihannya dan akhirnya dia pun menangis. Indikator konsepnya kesedihan. Hal ini termasuk ke dalam konsep nonverbal karena Ayu tidak mengungkapkan bahwa dirinya sedang sedih dengan menggunakan kata-kata. Namun, Ayu terlihat sedih karena dia menangis sehingga dapat kita simpulkan bahwa Ayu menangis karena sedang sedih ketika harus berpisah dengan Dito. Adegan yang ketiga, pada adegan ini terlihat Dito mengejek Ayu karena Ayu tiba-tiba mengunjungi Dito ke Bali. Padahal Ayu seolah-olah tidak peduli dengan Dito. Dito juga mengejek Ayu karena menerobos masuk ke dalam ruangan khusus pemain musik, dan Dito mengejek Ayu karena Dito merasa tingkat dirinya sudah berada di atas tingkat Ayu. Indikator konsepnya, lucu dan kegembiraan. Dito menertawai Ayu dengan sembari mengacungkan tangan ke arah Ayu dengan tujuan mengejek. Hal ini termasuk nonverbal karena Dito tidak mengejek Ayu menggunakan kata-kata, melainkan dengan gerakan, tubuh, dan ekspresi wajah. Oke, lanjut ke konsep emosi.
dalam film Teman Tapi Menikah, terdapat berbagai adegan yang menampilkan beragam emosi dalam komunikasi interpersonal antara karakter-karakternya. Emosi yang muncul dalam hal ini sangat beragam, mulai dari kegembiraan, kesedihan, kecemasan, kekecewaan, rasa cemburu, hingga rasa sakit hati. Lalu di sini ada adegan pertama, di mana dalam adegan yang pertama ini menunjukkan bahwa emosi yang kuat adalah ketika Dito mengetahui bahwa Ayu menjalin hubungan dengan Rifnu. Dito merasa kecewa dan sedih karena merasa bahwa hubungan yang ia harapkan dengan Ayu tidak berjalan sebagaimana yang diinginkannya. Indikator konsep sedih dan kecewa, Dito memberikan ekspresi menunjukkan rasa kekecewaan dan kesedihan menanggapi apa yang Ayu ceritakan. Lalu lanjut ke scene kedua. Nah, dalam adegan ini, Ayu mengajak untuk Dito mengadakan double date, yang dimana saat itu Dito belum mengetahui bahwa sudah mempunyai pacar. Sontak itu membuat Dito kecewa juga dan juga terheran-heran. Indikator konsep, kecewa dan kesal, karena Dito sebenarnya ingin berkencan bersama Ayu dan di hatinya merasa kesal karena ketika melihat Ayu bersama pasangannya, karena Dito ingin berada di posisi pasangan Ayu. Lanjut ke adegan ketiga. Dalam adegan ini, Dito memberikan cincin kepada Ayu yang bertujuan untuk melamar Ayu. Di saat itu, Ayu terkejut sekaligus senang karena menurut Ayu, Dito melamar dengan waktu yang terlalu cepat sehingga Ayu tidak menyangka Dito akan melamar secepat itu. Indikator konsep, kebahagiaan dan terharu. Emosi yang diperlihatkan di sini terjadi karena Dito melamar dan terharu karena Dito melamar secepat itu. Lalu lanjut ke konsep konflik. Dalam film Teman Tapi Menikah, terdapat beberapa yang menampilkan konflik dalam komunikasi interpersonal antara karakter-karakternya. Salah satu adegan konflik yang signifikan adalah saat Dito mengetahui bahwa Ayu menjalin hubungan dengan Rifnu. Sini ada adegan pertama. Dalam adegan ini penyebabnya adalah Dito melihat Ayu habis mengobrol dengan kakak kelas. Dito langsung menghampiri Ayu dengan mengolok-olok Ayu, yang dimana Dito sebenarnya merasa cemburu. Indikator konsep, cemburu. Dito merasa cemburu karena dia sebenarnya mempunyai perasaan terhadap Ayu. Lanjut ke adegan kedua. Nah, dalam adegan ini, konflik terjadi karena Dito diterima kuliah di Bandung. Namun, Dito merasa bingung karena itu membuat Dito dan Ayu berjauhan. Tetapi, Ayu mencoba membujuk dan membuka pikiran Dito untuk melanjutkan studinya di Bandung karena itu merupakan masa depan Dito. Indikator konsep, bimbang. Kebimbangan inilah yang memunculkan konflik Dito dan Ayu di mana tidak ingin berjauhan dengan Ayu. Di satu sisi, Dito harus melanjutkan studinya di Bandung. Lanjut ke adegan ketiga. Nah, dalam adegan ini, Ayu selalu menceritakan tentang Dito. Padahal Rifnu sudah sangat kesal dan bosan mendengar cerita tentang Dito. Dan Rifnu pun meminta Ayu untuk berhenti dulu menceritakan tentang Dito dan melanjutkan makanannya. Indikator konsep, kesal dan cemburu. Di balik kekesalan Rifnu mendengarkan cerita tentang Dito, ada rasa cemburu karena Ayu selalu kepikiran dan menceritakan tentang Dito sehingga Rifnu merasa tidak terlalu berharga dan terlupakan oleh Ayu. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Dalam kesimpulannya, dalam film Teman Tapi Menikah memberikan gambaran yang realistis tentang kompleksitas komunikasi interpersonal dalam hubungan antara individu. Melalui karakter-karakternya, kita dapat belajar bahwa pentingnya mendengarkan dengan baik, memahami konsepsi diri, menggunakan bahasa efektif, dan mengelola konflik dengan bijaksana. Film ini mengajarkan kita bahwa komunikasi interpersonal adalah kunci penting dalam menjalin hubungan yang baik dan saling memahami satu sama lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.